Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sehat Kasih Selain dengan NIM 240711010477. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Materi ini sangat penting karena Indonesia merupakan negara kesatuan, sehingga hubungan antar pusat dan daerah itu harus diatur dengan baik agar pemerintahannya dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan tetap dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian hubungan pusat dan daerah. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini memiliki hubungan yang sangat erat. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, meskipun daerah memiliki kewenangannya, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan yang tertinggi. Hubungan ini bertujuan untuk menjaga kesatuan negara, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan daerah. Hubungan ini mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pelayanan umum, dan yang terakhir ada hubungan pengawasan. Yang kedua ada hubungan kewenangan. Hubungan kewenangan adalah pembagian tugas dan kekuasaan antar pemerintah pusat dan daerah, yang dimana hubungan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, mempercepat pelayanan masyarakat, dan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pembagian urusan pemerintahan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada urusan absolut atau pusat yang memegang sepenuhnya. Contohnya politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter fiskal, dan agama. Yang kedua ada urusan konkuren atau dibagi antara pusat dan daerah. Contohnya pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, dan transportasi. Yang dimana ini menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Yang ketiga ada urusan pemerintahan umum yang merupakan kewenangan presiden. Contohnya seperti pembinaan persatuan bangsa, penanganan konflik sosial, dan koordinasi antar instansi. Yang ketiga ada tujuan pembagian kewenangan, yang dimana pembagian kewenangan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat demokrasi serta mengurangi beban pemerintahan pusat. Yang keempat ada hubungan keuangan. Hubungan keuangan adalah hubungan dalam pembagian sumber keuangan negara antar pusat dan daerah, yang dimana hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dengan tujuan menciptakan keseimbangan antar kebutuhan daerah dan kemampuan keuangan negara. Sumber pendapatan daerah itu sendiri berasal dari pendapatan asli daerah, dana transfer dari pusat, dan sumber lainnya yang sah. Yang kelima ada hubungan pengawasan. Walaupun daerah itu memiliki otonomi, akan tetapi pemerintah pusat tetap melakukan pengawasan, yang dimana tujuannya untuk menjaga keserasian kebijakan, mencegah penyimpangan hukum, dan menjamin pemerintahan sesuai dengan aturan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang dimana mekanisme pengawasan ini meliputi pembinaan administratif, monitoring dan evaluasi, pengawasan terhadap peraturan daerah, dan pengawasan preventif. Yang terakhir ada hubungan struktural dan hubungan fungsional. Hubungan struktural adalah di mana pusat menetapkan norma dan standar sebagai pedoman bagi daerah. Hubungan fungsional itu pusat dan daerah bekerja sama sesuai dengan tugasnya masing-masing. Misalnya di dalam bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan publik. Simpulannya, hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah ini merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia, yang dimana hubungan ini mencangkup antara kewenangan, keuangan, pengawasan, organisasi pemerintahan.
Dengan adanya otonomi daerah dan koordinasi yang baik, diharapkan pembangunan di Indonesia dapat merata dan kesejahteraan masyarakat meningkat di seluruh wilayah Indonesia. Demikian penjelasan mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita semua. Terima kasih.